cerita tentang suatu kisah dalam Alkitab yang sangat menarik. Nah, pada pagi hari ini kakak akan cerita tentang dua orang rasul yang diutus Tuhan menjalankan misinya ke kota dan ke kota yang lain. Nah, hari ini kakak memberi tema cerita yaitu perjalanan Paulus ke Listra. Oke, adik-adik, pada suatu hari Rasul Paulus dan Barnabas ini diusir dari sebuah kota, adik-adik. Lalu mereka pergi ke kota yang lain yang bernama kota Ikonium. Nah, di kota tersebut mereka memberitakan firman Tuhan. Dan di sana ketika mereka sedang memberitakan firman Tuhan, ternyata banyak orang di sana yang menolak firman Tuhan, adik-adik. Sehingga mereka mempunyai niat jahat kepada Rasul Paulus dan Barnabas ini. Dan pada suatu hari itu, ketika Paulus dan Barnabas sudah memberitakan firman Tuhan kepada mereka, mereka bersekongkol untuk melempari Paulus dengan batu, adik-adik. Nah, tetapi Paulus mengetahui rencana mereka ini dan Paulus memilih untuk pergi. Nah, sehingga Paulus pergi ke kota yang lain, yaitu ke kota Listra. Nah, di kota Listra ini Paulus memberitakan firman Tuhan lagi, adik-adik. Nah, di sana Paulus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang di Listra ini. Dan ketika Paulus sedang memberitakan firman Tuhan, Paulus melihat bahwa ada satu orang yang sangat menarik. Dan ternyata ini adalah orang yang lumpuh dari lahir, adik-adik. Dia tidak bisa berjalan dari lahir. Dan Paulus melihat bahwa orang lumpuh ini mendengarkan apa yang Paulus sampaikan. Dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus melihat bahwa ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Paulus melihat itu, Paulus merasa ini adalah kesempatan baik untuk membuktikan kepada orang-orang di Listra bahwa Paulus memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus berdoa kepada Tuhan pada saat itu. Dia meminta kuasa kepada Tuhan. Lalu dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, ketika dia berkata kepada orang lumpuh itu, kamu, berdirilah tegak kamu. Lalu orang lumpuh ini perlahan-lahan berdiri. Dan ternyata dia bisa berdiri, adik-adik. Lalu dia berjalan ke sana, berjalan ke sini, dan bahkan berlari-lari. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa Tuhan memakai Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan kuasa kepada Paulus. Hanya Tuhan yang mampu membuat seseorang itu sembuh, adik-adik. Nah, ini adalah bukti bahwa Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Nah, setelah Paulus menyembuhkan orang lumpuh ini, lalu ternyata, adik-adik, banyak orang di sana yang melihat hal ini. Dan ternyata orang-orang di kota Listra ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka adalah memiliki banyak sekali dewa-dewa di sana, di mana salah satunya adalah dewa Zeus dan ada juga dewa Hermes. Oleh sebab itulah mereka memberi gelar kepada Rasul Paulus dan Barnabas ini, di mana Rasul Paulus mereka sebut dewa Hermes dan Barnabas mereka sebut dewa Zeus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus tahu bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus pergi ke situ. Nah, setelah Paulus menyembuhkan orang lumpuh ini, lalu orang-orang di sana yang melihat itu, mereka menganggap bahwa Rasul Paulus dan Barnabas ini adalah dewa yang mereka sembah itu. Sehingga mereka menyebut bahwa, oh, inilah dewa kami, inilah dewa yang kita sembah selama ini. Ternyata mereka sudah datang bersama kita di tempat ini. Nah, tetapi adik-adik, Paulus tentu tidak senang mendengar hal itu. Tentu Paulus sedih mendengar hal itu. Tetapi mereka bahkan karena sudah tersebar peristiwa yang Paulus lakukan itu, sehingga Imam Dewa Zeus juga mendengar hal itu. Dan Imam Dewa Zeus itu pergi untuk melihat Rasul Paulus dan sambil membawa persembahan-persembahan untuk Rasul Paulus. Nah, dia membawa ada lembu dan juga membawa bunga-bunga untuk dipersembahkan kepada Paulus, adik-adik. Nah, pada saat mereka akan memberi persembahan itu kepada Paulus, Paulus melihat hal tersebut dengan sangat sedih karena dia tahu bahwa
mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Paulus, dan sehingga Rasul Paulus marah kepada mereka, dan Rasul Paulus langsung mengoyakkan jubahnya, dan dia mengoyakkan jubahnya lalu dia berkata, "Hei kalian tahu nggak yang kalian perbuat ini adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Saya ini bukan dewa, saya ini adalah orang yang sama seperti kalian, manusia biasa." Nah adik-adik, lalu Paulus berkata lagi, "Kalian tahu nggak, Allah, saya datang ke sini itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada kalian, supaya kalian bertobat dari perbuatan-perbuatan kalian ini, supaya kalian berhenti menyembah kepada dewa-dewa kalian ini, karena mereka bukanlah Tuhan yang benar. Dewa-dewa ini adalah dewa yang palsu, bukan Tuhan yang benar, dan mereka tidak patut disembah. Tetapi kalian harus menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Jehovah, Allah yang menciptakan segala makhluk di bumi, dan Allah yang menciptakan segala isi yang di bumi ini. Nah, bahkan Allah yang benar adalah Allah yang memberikan berkat-berkat kepada kalian, di mana Dia memberikan berbagai musim kepada kalian. Dia memberikan musim hujan, musim semi, musim gugur, dan banyak berkat yang lain kepada kalian. Nah adik-adik, apa yang harus adik-adik pelajari dari orang-orang Listra ini? Mereka itu meskipun sudah diberitakan firman Tuhan kepada mereka, mereka tetap menentang hal itu. Nah adik-adik tidak boleh seperti orang-orang Listra ini ya. Adik-adik harus belajar seperti Paulus. Paulus ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, makanya dia memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik pasti bertanya, "Kak, kami kan masih kecil Kak, belum bisa memberitakan firman Tuhan. Bagaimana kami bisa taat sama Tuhan supaya kami benar di hadapan Tuhan?" Nah, ada satu hal perintah Tuhan kepada adik-adik. Karena adik-adik masih kecil, belum bisa memberitakan firman Tuhan seperti Paulus. Adik-adik tetap harus taat sama firman Tuhan, di mana salah satunya adalah taat sama orang tua. Nah, ada satu perintah Tuhan di mana anak-anak harus taat kepada orang tua. Itu adalah salah satu perintah Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Paulus melihat orang-orang ternyata meskipun Paulus tetap memarahi mereka, meskipun Paulus tetap menegur mereka, mereka tetap tidak mau mendengarkan Paulus. Malahan mereka semakin banyak memberikan kesembahan kepada Rasul Paulus, dan itu membuat Rasul Paulus kecewa. Dan adik-adik, lalu karena Paulus melihat hal itu, Paulus tentu sangat sedih adik-adik. Dan ternyata tidak lama kemudian ada orang-orang dari kota Ikonium dan Antioquia lewat kota Listra ini. Lalu mereka menghasut orang-orang di kota Listra ini untuk membunuh Paulus adik-adik. Mereka mengajak orang-orang di kota Listra ini untuk melempari Paulus dengan batu, dan akhirnya mereka benar-benar melempari Paulus dengan batu sehingga Paulus mengalami luka-luka, dan sehingga Paulus pingsan adik-adik. Dan mereka mengira bahwa Paulus sudah mati, lalu mereka menyeret Paulus itu keluar, dan mereka melemparkan Paulus keluar. Lalu adik-adik, tetapi murid-murid yang taat sama Paulus dan yang bersama-sama dengan Paulus, mereka melihat Paulus, dan mereka juga mungkin mereka berpikir bahwa Rasul Paulus ini benar-benar sudah mati. Tetapi saat itu Paulus tiba-tiba bangun adik-adik. Lalu Paulus bangun, dan mereka terkejut melihat hal itu, dan mereka tentunya sangat senang karena Rasul Paulus masih hidup. Nah adik-adik, setelah itu keesokan harinya Paulus memilih pergi dari kota itu dan pergi ke kota lainnya, yaitu kota Derbe, karena Paulus tahu bahwa orang-orang di kota Listra tidak akan menerima firman Tuhan. Nah adik-adik, inilah cerita perjalanan Paulus dari kota ke kota yang lain. Tadi dia dari kota Ikonium ke kota Listra, dan akhirnya ke kota Derbe. Dan tadi kan kakak bilang bahwa salah satu perintah Tuhan yang harus dituruti yaitu taatilah orang tuamu. Nah, kakak punya satu ayat untuk kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Kita sebutkan secara bersama-sama ya. Ikutin kakak ya. Ya. Oke. Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu
indah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oke, cerita kakak sampai di sini